Pengkreditan pajak masukan oleh kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Farel Rizkullah, Emerson Rayson Silaban, Darus Setio Aji, Safina Agata, Gilbert Sitanggang. Latar belakang pengkreditan pajak masukan yaitu legal karakter, pajak pertambahan nilai, multi-stage levy non-kumulatif. Multi-stage levy non-kumulatif artinya pengenaan PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak, namun tidak menimbulkan pajak berganda. Maka dari itu timbullah pengkreditan pajak masukan. Dasar hukum pengkreditan pajak masukan. PKP dapat mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam suatu masa pajak, sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PPN tahun 1984. Hasil pengkreditan pajak masukan. Jika PN sama dengan PK, maka nihil atau tidak ada selisih atau tidak ada pajak pertambahan nilai terutang. Jika PM lebih besar dari PK, maka selisihnya bisa menjadi kompensasi di masa berikutnya atau diminta pengembalian atau restitusi pada akhir tahun buku. Jika PK lebih besar dari PM, maka selisihnya wajib dibayarkan kepada kas negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika PM lebih besar dari PK, maka selisihnya bisa dikompensasi di masa berikutnya atau direstitusi pada akhir tahun buku. Namun, pengembalian bisa dilakukan pada akhir masa pajak dengan ketentuan. 1. PKP melakukan ekspor BKP berwujud. 2. PKP melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. 3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut. 4. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud. 5. PKP yang melakukan ekspor JKP. 6. PKP dalam tahap belum berproduksi. Masa pengkreditan pajak masukan. Prinsipnya yaitu pada masa pajak yang sama, namun ada pengecualian, yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pengecualian ini dilakukan ketika faktur pajak terlambat diberikan, lalu jika faktur pajak diberikan lebih dari masa pengecualian, maka pengkreditan dapat dilakukan dengan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Syarat-syarat pengkreditan pajak masukan. Ada 2, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal yaitu faktur pajak harus lengkap, sesuai pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN 1984. Untuk syarat material ada 2, yaitu PKP melakukan perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Kegiatan usaha tersebut adalah produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Lalu yang kedua, pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya dan belum diperiksa. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kelima, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Keenam,
perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Yang ketujuh, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum BKP berproduksi. Kedelapan, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya 1. Tidak memenuhi ketentuan informasi minimal sebagaimana di atas. 2. Tidak memenuhi persyaratan formal dan material. 3. Tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Kelima, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN. Pedoman perhitungan pajak masukan Pasal 9 Ayat 7 Undang-Undang PPN 1984 Permenq Nomor 74 Tahun 2010. Yang pertama, PKP dengan omset 1 tahun tidak lebih dari 1,8 miliar rupiah dengan syarat alternatif. Omset 2 tahun sebelum perhitungan tidak melebihi 1,8 miliar atau PKP baru dikukuhkan sebagai PKP. Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan untuk PKP dengan omset 1 tahun tidak lebih dari 1,8 miliar rupiah, yaitu yang pertama untuk penyerahan BKP. Pajak masukan sama dengan 70% dari PK, sedangkan untuk penyerahan JKP, pajak masukan sama dengan 60% dari PK. Yang kedua adalah PKP dengan kegiatan tertentu. Ada 2 jenis, yaitu PKP dengan penyerahan emas perhiasan dan PKP penyerahan kendaraan bermotor. Untuk PKP penyerahan emas perhiasan, perhitungannya seperti berikut. PM sama dengan 80% kali PK. Maka PPN yang disetorkan adalah 2% dari DPP. Maksudnya, PPN terutang atau yang disetor adalah PK dikurang PM. PK selisihnya itu ada 20%. Nah, 20% ini dari PK. PK perhitungannya 10% dari penyerahan BKP atau DPP atau harga jual. Nah, jadi PPN yang disetor 20% kali 10% kali harga jual sama dengan 2% dari DPP atau harga jual. Sedangkan untuk PKP kendaraan bermotor bekas, yaitu perhitungannya PN sama dengan 90% kali PK. Nah, PPN yang harus disetor yaitu 1% dari DPP, artinya selisih PK dan PM adalah 10%. Nah, 10% itu dikalikan PK. 10% kali 10% dari kali harga jual atau DPP atau penyerahan BKP sama dengan 1% dari DPP.